Hari ini kita merenungkan tentang dua keturunan besar yang berasal dari Abraham, yaitu keturunan Ishak, anak perjanjian, dan keturunan Ismail yang oleh tradisi dianggap sebagai nenek moyang bangsa-bangsa Arab. Firman Tuhan dalam Kejadian 16 ayat 12 berkata tentang Ismail, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ayat ini adalah nubuat tentang kehidupan dan keturunan Ismail yang oleh tradisi dianggap sebagai nenek moyang bangsa-bangsa Arab. Nubuat ini juga memberikan wawasan tentang dinamika konflik yang sering terjadi di Timur Tengah hingga hari ini. Karakter keturunan Ismail, bangsa yang kuat, mandiri, tetapi juga penuh konflik, baik di antara mereka sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk keturunan Ishak. Berkat yang berbeda, Ishak sebagai anak perjanjian, Allah dengan tegas menyatakan bahwa Ishak adalah anak perjanjian yang lahir dari Sarah sesuai dengan janji Allah, bukan dari Hagar yang melahirkan Ismail di luar kehendaknya. Dalam Kejadian 17 ayat 19, Allah berfirman kepada Abraham. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun Ismail juga diberkati sebagai bapa bangsa-bangsa yang besar, hanya Ishak yang menerima janji kekal dari Allah. Ishak adalah anak yang dilahirkan sesuai waktu yang telah Allah tetapkan, yang menjadi bagian dari rencana ilahi untuk menyatakan kemuliaannya dan menyelamatkan umat manusia. Melalui Ishak, Allah menurunkan janji besar tentang tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang akan menjadi milik keturunannya. Janji ini ditegaskan berulang kali dalam kitab Kejadian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, menunjukkan kesinambungan rencana Allah bagi bangsa Israel. Lebih dari sekadar tanah, perjanjian dengan Ishak, bangsa Israel, keturunan Ishak, dipilih untuk menjadi saluran berkat bagi semua bangsa. Hal ini digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias, yang lahir dari garis keturunan Ishak melalui Yakub, Yehuda, hingga Daud. Yesus Kristus, yang disebut anak Daud dan anak Abraham, adalah penggenapan janji Allah yang sempurna. Melaluinya, semua bangsa di dunia diberkati dengan kesempatan untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Dengan demikian, berkat yang diterima Ishak bukan hanya tentang tanah atau keturunan secara fisik, tetapi juga tentang rencana penyelamatan ilahi yang menjangkau seluruh umat manusia. Sejak awal, hubungan antara keturunan Ismail dan Ishak diwarnai ketegangan. Dalam Kejadian 21 ayat 9 dan 10, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Konflik ini menjadi cikal bakal ketegangan historis antara kedua bangsa yang berlanjut hingga hari ini. Sejarah mencatat bahwa keturunan Ismail seringkali berseberangan dengan keturunan Ishak dalam banyak konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini dapat dilihat sebagai perpanjangan dari perbedaan mendasar dalam berkat yang Allah tetapkan bagi kedua garis keturunan ini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memahami rencana Allah yang besar dan bersandar pada kehendaknya. Allah telah memilih Ishak sebagai jalur untuk memberkati dunia melalui Mesias. Tetapi kasih Allah tetap tercurah kepada semua bangsa, termasuk keturunan Ismail. Konflik yang terjadi hingga hari ini menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya ketaatan kepada rencana Allah dan panggilan untuk berdoa bagi perdamaian. Dalam Yesus Kristus, tembok pemisah dirobohkan dan damai sejahtera tersedia bagi semua yang percaya kepadanya.
Jika kita melihat sejarah dan situasi Timur Tengah saat ini, konflik di wilayah tersebut seringkali melibatkan perbedaan suku, agama, dan kepentingan politik. Konflik dan perselisihan seringkali berakar pada dosa manusia. Ini mengingatkan kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari sikap yang memicu perpecahan. Kejadian 16 ayat 12 menubuatkan bahwa keturunan Ismail akan melawan setiap orang, termasuk saudara-saudaranya. Hubungan antara keturunan Ismail dan Ishak telah diwarnai pertikaian sejak awal, dan hingga kini perbedaan ini terus berlanjut dalam bentuk konflik modern. Hamas, Hizbullah, dan kelompok seperti Houthi adalah contoh dari organisasi yang berbasis di Timur Tengah. Dengan pandangan yang seringkali berseberangan dengan Israel, Hamas adalah kelompok yang menguasai Gaza dan sering terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel. Hizbullah berbasis di Lebanon, sering menyerang Israel dari utara dan memiliki dukungan kuat dari Iran. Houthi, kelompok militan di Yaman, meskipun tidak langsung berbatasan dengan Israel, sering menyatakan permusuhan terhadap negara tersebut. Ketegangan ini mencerminkan perebutan identitas dan warisan rohani yang telah lama terjadi. Israel, sebagai keturunan Ishak, memegang janji Allah tentang tanah perjanjian dan menjadi bangsa pilihan. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu sore ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk berhenti sejenak dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar setiap hati dan pikiran kami dapat terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar setiap perkataan-Mu menjadi terang bagi langkah kami dan memberikan pengertian tentang kehendak-Mu dalam hidup kami. Jauhkanlah kami dari gangguan atau hal-hal yang mengalihkan perhatian kami, dan ajarilah kami untuk fokus sepenuhnya kepadamu. Kiranya renungan ini dapat menguatkan iman kami, mengubahkan hidup kami, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan percaya bahwa Engkau akan bekerja melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui renungan hari ini, kita telah melihat bagaimana rencana Allah yang agung diwujudkan melalui Ishak sebagai anak perjanjian. Ishak dipilih oleh Allah untuk menjadi jalur janji yang kekal, dari mana bangsa Israel lahir, tanah perjanjian diberikan, dan akhirnya Yesus Kristus, Sang Mesias, hadir sebagai penggenapan janji itu. Kita juga merenungkan keberadaan keturunan Ismail yang diberkati sebagai bangsa besar tetapi tidak dipilih sebagai penerima perjanjian kekal. Meskipun demikian, Allah tetap mencurahkan kasih-Nya kepada semua bangsa, termasuk keturunan Ismail, karena Allah adalah kasih yang adil bagi semua ciptaannya. Konflik yang telah berlangsung selama ribuan tahun antara keturunan Ismail dan Ishak bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi menjadi pengingat bagi kita bahwa dosa manusia seringkali menghalangi damai sejahtera yang Allah kehendaki untuk umat-Nya. Dalam konteks modern, kita melihat bagaimana konflik antara Israel dan bangsa-bangsa Arab terus terjadi. Hamas, Hizbullah, Houthi, dan kelompok-kelompok lain sering menjadi simbol dari ketegangan ini. Namun sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk mengambil sisi dalam konflik duniawi ini. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristus yang memulihkan dan membawa damai sejahtera. Renungan ini menantang kita untuk memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan rencana-Nya, dan melalui Yesus Kristus, Ia telah membuka jalan perdamaian yang sejati. Konflik antara manusia hanya dapat diatasi melalui Kristus, yang telah menghancurkan tembok pemisah dan mengundang semua bangsa untuk masuk ke dalam kasih dan keselamatannya. Kiranya melalui renungan ini, kita semakin diteguhkan untuk hidup sebagai alat kasih Allah di dunia ini.
Marilah kita terus merenungkan kebesaran kasih-Nya, menjalani hidup yang mencerminkan ketaatan kepada kehendak-Nya, dan menjadi terang bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Semoga kita selalu ingat bahwa dalam segala hal, Allah menghendaki damai sejahtera dan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, di akhir sore ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami hari ini. Engkau menjaga kami, memberkati kami, dan memberikan kekuatan dalam segala hal yang kami hadapi. Jika ada hal yang kami lakukan hari ini, yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah kami, ya Tuhan. Sucikan hati kami, dan ajarilah kami untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kelelahan, kekhawatiran, dan pergumulan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang memberi kami damai sejahtera dan memulihkan jiwa kami. Saat malam tiba Bapa, penuhilah dengan kehadiran-Mu, dan berikan kami istirahat yang tenang, agar esok hari kami bangun dengan semangat baru untuk melayani Engkau. Lindungi kami sepanjang malam ini, lindungi keluarga kami, saudara-saudari kami, dan juga yang mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya pada kasih-Mu yang sempurna, yang selalu menyertai kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.